Hello, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my new friend. Ini teman barunya Miss Deska. His name is Naja. Naja, say hello to our friend. Hello. Okay, Naja is from India. Naja from India. Naja will join us in this discussion. Okay. Naja akan join dengan kita di pembahasan kali ini. Okay, I will focus to Miss Deska's explanation. Katanya dia mau mendengarkan dan fokus pada penjelasan Miss Deska. Okay, now I want you to do the same. Ibu mau kalian melakukan hal yang sama. Okay, Naja, please sit down neatly. Duduk yang manis ya. Okay, Miss. I will sit down here. Ya, duduk di situ ya. Oke, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Deska. Selamat datang kembali dengan Miss Deska. For today, we have a science lesson. Hari ini kita punya pelajaran sains ya. And I want you to prepare your science textbook. Gue mau kamu menyiapkan buku teks sainsnya. And show to Miss Deska. Tunjukin ke Miss Deska ya. Okay, and now, dan sekarang I want you to open your science textbook. Ibu mau kamu membuka buku teks sains kamu, page 23, halaman 23. I will share you the page. Ibu akan membagikan halaman tersebut. Okay. Okay, now I want you to focus only to Miss Deska. Dan sekarang ibu mau kamu hanya fokus ke Miss Deska ya. Please put on your eyes. Tolong dipasang matanya. And put on your ears. Dan pasang telinganya. See your science textbook. Lihatlah buku teks kamu. And listen to Miss Deska's voice. Lalu dengarkan suara Miss Deska. Okay, are you ready? Ready? Okay, very good. Okay, let's go to the page of 23. Yuk kita ke halaman 23 ya. I will read this text. Ibu akan membacakan teks ini. You have to listen to me carefully. Dengarkan ibu baik-baik. And try to repeat the pronunciation. Dan cobalah untuk mengikuti pengucapan Miss Deska and understand the translation dan pahami terjemahan dari Miss Deska because I'm going to translate it also karena Miss Deska akan menerjemahkannya juga. Okay, let's go. Yuk kita mulai yuk. State about matter, menyatakan tentang materi. Okay, solid are easy to recognize. They have definite shape, mass, and volume. Benda padat sangat mudah dikenali. Mereka mempunyai bentuk yang tetap, tertentu, massa yang tetap, dan volume atau isi yang tetap. If you look around your house, jika kamu melihat sekitar rumahmu, you will see a lot of solid. Kamu akan melihat banyak sekali benda padat. Televisions, beds, tables, and chairs. Contohnya adalah televisi, tempat tidur, meja, dan kursi. They are all solid. Mereka semua adalah benda padat. Liquid. Liquid have definite mass and volume. Kalau liquid atau zat cair, materi cair,
mempunyai massa yang tetap dan isi atau volume yang tetap. Tapi liquid does not have definite shape. Tapi si benda cair ini atau zat cair ini tidak mempunyai bentuk yang tetap. They will take the shape of their containers. Mereka mengambil bentuk wadahnya mereka atau tempatnya mereka. Seperti apa sih, Miss? If you have water, kalau kamu punya air, water is liquid. Air adalah benda cair. If you put the water into a glass, ya kamu masukkan airnya ke dalam gelas, maka dia akan bentuknya bentuk gelas. Ya, if you put the water into a jar, it will have the shape of the jar. Jika kamu masukkan airnya ke dalam toples, maka bentuknya akan mengikuti bentuk toples. Okay? And then gas. Gas do not have definite shape or volume. Gas ini nggak punya bentuk yang tetap dan volumenya juga tidak tetap. Gases will take the shape of their container. Ya, seperti juga liquid, gas mengambil bentuk dari wadahnya. Ya, if you fill the gas into balloon, nih, kalau kamu masukin udara ke dalam balon, maka bentuknya adalah bentuk balon. Kalau balonnya bentuk lingkaran, ya bentuknya akan lingkaran. Kalau balonnya bentuknya seperti naja, like a person, seperti orang, maka dia bentuknya seperti orang. Yes, Miss, you are correct. Thank you, Naza. Ya, Naza bilang betul. Okay, sit down again. Duduk lagi ya. Terima kasih. Iya. Let's continue. Yuk kita lanjut yuk. If a gas is not in a container, jika gasnya tidak dalam suatu wadah, it will spread out indefinitely. Maka dia akan menyebar nggak tentu, menyebar ke semua arah. Even though we cannot see them, walaupun kita nggak bisa melihat udara atau gas, you come in contact with them every day. Walau kita nggak bisa melihat mereka, kita selalu kontak dengan mereka setiap hari. Kok bisa? Ya, ini udara walau nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. And we breathe the air. Dan kita bernafas dengan udara setiap hari. Okay? So, there are 3 kind of matter. Jadi ada 3 jenis materi atau zat. Okay? Mereka adalah solid, liquid, and gas. Do you understand? Kamu paham gak? I know you understand it very well. Ibu yakin kamu paham dengan materi ini. Okay, very good dear. I give you love. Okay, I give you love for your understanding. Untuk pemahaman kalian, ibu kasih tanda cinta nih. Okay, thank you. Let's go to another slide and another discussion. Yuk kita ke slide berikutnya dan pembahasan lainnya. Okay, this is your science textbook, page 25. Ini adalah buku teks sains kamu, halaman 25. Okay, like the last slide or page, seperti halaman atau slide sebelumnya, I want you to look at the screen or your science textbook. Kamu hanya boleh melihat layar atau buku teks buku teks sains kamu, and listen to Miss Deska carefully, dan dengarkan Miss Deska baik-baik. Okay, I will read the text. Ibu akan bacakan teksnya. I will translate it. Ibu akan menerjemahkannya. And I hope you understand the explanation. Dan ibu harap kamu memahami bahasannya.
Oke, let's start. Yuk kita mulai yuk. State the type of rocks. Menyebutkan jenis batuan. This one, it is igneous rocks. It is igneous rocks. This one. Yang ini nih adalah batu igneous atau batu panas nyebutnya. Igneous means that they are made from fire or heat. Jadi dia itu terbuatnya dari larva atau cairan batu-batuan leleh yang keluar dari Gunung Merapi. Cairan batuan panas. When volcanoes erupt and the liquid rocks comes up to the earth's surface, then new igneous rock is made. Ketika Gunung Merapi meletus dan batuan dalam bentuk cairan keluar menuju ke permukaan bumi, maka saat itulah batu igneous baru terbentuk. Okay? And then we go to another type of rocks. Yuk kita ke jenis batuan berikutnya. This one, yang ini. This is sedimentary rocks. It is a sedimentary rocks. This one, yang ini ya. Ini adalah batuan sedimen atau endapan. Sedimentary rocks are formed from sediment, tiny rock particles that were created by weather or erosion. Jadi, batu sedimen atau batu endapan terbentuk dari sedimen. Apa itu sedimen? Sedimen adalah partikel kecil batuan yang terbentuk dari cuaca atau erosi that were layered and then compressed. Jadi partikel batuan kecil yang menumpuk terbawa karena cuaca atau erosi, terbawa di air, mungkin di sungai, mungkin di danau, di lautan, mengendap menjadi satu. They glue together, compressed together, mengendap menjadi satu, maka terbentuklah yang disebut batuan endapan atau sedimen. Batuan sedimen. Oke, atau disebut juga batuan dingin karena dia mengendap, biasanya ada di air dia mengendapnya karena dibawa erosi, oleh erosi, maka dia mengendap di dalam air, bertumpuk lalu menjadi satu, maka terbentuklah batuan sedimen. Oke, next. This one, yang ini, it is a metamorphic rock. Ini adalah batuan metamorphic. Metamorphic rock are rock that have changed. Ini adalah batuan yang dia berubah dari batuan lain. Dia asalnya dari batuan igneous or sedimentary. Okay, let's continue. Yuk kita lanjut yuk. Metamorphic rocks were originally igneous or sedimentary. Jadi asalnya dia tuh dari batuan panas atau igneous, atau dari batuan dingin atau batuan endapan sedimen. But due to the movement of the earth's crust, there were change. Tapi karena ada pergerakan kerak bumi, mereka jadinya berubah menjadi metamorphic rock from igneous or sedimentary. Okay, so we conclude the discussion. Yuk kita simpulkan pembahasan yang ini. There are 3 types of rocks. Ada 3 jenis batuan.
Mereka adalah igneous rocks, batuan igneous atau batuan panas yang berasal dari magma atau larva gunung Merapi. Oke, yang bentuknya saat mereka keluar dari gunung Merapi adalah batuan yang berbentuk cairan panas. Oke, atau liquid rocks. Ya. Yang kedua, the second type of rocks. Tipe kedua dari batuan, jenis batuan adalah sedimentary rocks. Batuan sedimen, batuan endapan atau coal rocks. Dia disebut batu adem karena they are layered and then compressed together, create by the weather or erosion. Karena dia bertumpuk lalu jadi satu, diakibatkan atau terbentuk karena adanya cuaca atau erosi. And the last one, yang ketiga dan yang terakhir, the type of rocks, tipe dari batuan atau jenis dari batuan adalah metamorphic rocks. Metamorphic rocks originally igneous or sedimentary. Si metamorphic ini adalah batuan panas atau batuan dingin yang berubah karena adanya pergeseran kerak bumi. Because of the temperature or the pressure. Mungkin karena adanya tekanan, adanya suhu yang tinggi di dalam kerak bumi karena adanya pergeseran. Oke? Oh, very good, dear. It is interesting things to discuss. Ini adalah hal yang menarik ya untuk dibahas ya. Oke, very good, dear. Another love sign for you. Tanda cinta lagi untuk kalian. Thank you. Oke, let's go to another slide. Yuk, kita ke slide berikutnya yuk. Oke, please open page 28. Yuk, dibuka halaman 28-nya. I will read it again. Ibu akan membacakannya lagi. I will translate it again and I will explain it. Ibu akan membacakan lagi, menerjemahkan lagi, lalu menerangkannya lagi. Oke? Get ready. Bersiaplah. Oke, let's start. Yuk mulai. Stating about the use of different rocks. Menyebutkan tentang kegunaan bebatuan yang berbeda. We still talk about the last type of rocks. Kita masih membicarakan jenis batuan yang tadi ya. This is the use of the rocks. Ini kegunaannya. Okay. Igneous rocks are hot rocks or melted rocks. Jadi si batuan panas ini, ya betul dibilang batuan panas karena dari Gunung Merapi, keluarnya dalam bentuk cairan, batu yang panas, bahkan warnanya tuh merah karena panas. Melted rock atau disebut melted rock. Kenapa dibilang melted? Karena saat keluar dari Gunung Merapi itu bentuknya cairan, batu yang cair karena saking panasnya. Igneous rocks are found at volcanoes and inside of the earth. Jadi dia ditemukannya di dalam Gunung Merapi atau di dalam perut bumi. Yang kamu tahu di dalam perut bumi itu masih banyak larva, masih banyak magma yang sangat panas. Temperaturnya, tekanannya. Oke, next. Sedimentary rocks are cool, wet, or fossilized rocks. Ya, jadi batuan endapan atau batuan sedimen itu disebutnya dingin, basah, dan batu yang terfosil ya, karena dia tersusun-susun banyak gitu, karena erosi ada lagi dia menumpuk, lalu compressed, lalu tertekan menjadi satu, they glue together, mereka menempel bersama-sama dan biasanya ada di bawah air karena terbawa dari erosi tadi, maka jadinya rasanya dingin, disebutnya endapan karena dia mengendap jadi satu. Itulah yang disebut sedimentary rocks.
Let's see. Yuk kita lihat. Sedimentary rocks are found in rivers, ocean, and lakes. Ya makanya si batuan endapan atau sedimentary ini ditemukannya di sungai, di lautan, dan di danau-danau. Karena ini adalah hasil atau dibentuk dari karena adanya cuaca dan erosi. Okay, next to metamorphic rocks. Metamorphic rocks are changed, squished, or called rhinestino rocks. Ya, metamorphic rock itu berubah, ditekan atau disebutnya sebagai rhinestino rock. Ya, metamorphic rocks are found on the inside of the earth, above the earth's mantle. Jadi metamorphic ini kenapa dibilang tadi are change? Adalah batuan yang asalnya adalah igneous or sedimentary rocks and change because of the the movement of the earth crust. Jadi dia berubah karena adanya pergeseran kerak bumi. Ya, makanya di sini dikatakan so the metamorphic rocks are found on the inside of the earth. Makanya ditemukannya si metamorphic ini adanya di dalam perut bumi, atau di kerak bumi, mantel bumi. Ya. Oke. Let's go to another page or slide. Yuk kita ke halaman berikutnya atau slide berikutnya. State the kind of each rocks and their uses. Kita akan menyebutkan macam-macam bebatuan dan masing-masing fungsinya. Oke, this is page of 29. Ini halaman 29 ya. As you can see in the columns, bisa kamu lihat di kolom-kolom ini. There are 3 columns. Rocks types, ini jenis batuannya. Lalu dari jenis batuan ini ada tipe-tipenya lagi. Kind of rocks, and then used for. Lalu kegunaannya. Oke. As we know before, seperti yang sudah kita tahu bahwa there are 3 kinds of rock types. Jadi ada 3 jenis tipe bebatuan ya. Igneous rocks, sedimentary rocks, and then metamorphic rocks. Okay, let's review them one by one. Okay, yuk kita review mereka satu persatu. Okay, igneous rock have kind of igneous rock. There are obsidian, pumice, scoria, and granite. Obsidian, pumice, scoria, and granite. This is kind of igneous rocks. This is their use. Obsidian used by Indians to make arrowheads. Obsidian ini atau batuan jenis igneous ini digunakan oleh suku Indian untuk membuat kepala anak panah. Pumice atau batu gambang digunakan used as ornament or building stone. Dia digunakan sebagai ornamen atau batuan untuk bangunan. Scoria used as landscaping material. Sama, ini juga untuk bahan-bahan bangunan. Granite used as ornament or building stone. Ya, jadi kebanyakan dari tipe igneous rock digunakan untuk bahan bangunan. Oke, let's go to the second one. Yuk kita ke jenis yang kedua, sedimentary rocks. Kind of sedimentary rocks are, jadi jenis-jenis
bagian-bagian dari batuan sedimen atau batuan endapan adalah conglomerate, ya, batuan conglomerate used in the construction industry. Dia biasanya digunakan di industri bangunan. And then sandstone, batuan pasir, used principally for construction. Sama, ini juga prinsipnya digunakan untuk bangunan, konstruksi bangunan. Shale, it can be a component of brick and cement. Jadi shale ini digunakan untuk komponen pembuatan batu bata dan semen. Chert, mainly decorative. Ancient cultures use chert for cutting tools. Umumnya dia digunakan chert ini, jenis yang chert digunakan untuk dekorasi. Tapi suku kuno menggunakan chert untuk sebagai alat pemotong. Oke. I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu mengerti penjelasan Ibu. Let's go to another page or another slide. Yuk kita ke halaman atau slide berikutnya. This is loess, the third type. Ini tipe yang ketiga dari batuan, yaitu metamorphic rocks. Metamorphic rocks dibagi menjadi marble, serpentinite, and schist. Marble used as an ingredient in the manufacture of refracting material. Si marble atau marmer biasa digunakan sebagai bahan di pembuatan dalam membiaskan atau membelokkan materi, bahan-bahan. Serpentinite, used for carving and as an ornament at building stone. Biasanya dia digunakan di pahatan dan sebagai ornamen dalam bangunan, batu-batu bangunan. And the last one, schist, mainly for landscape decoration. Ini biasanya untuk dekorasi saja, untuk dekorasi bangunan. This is science textbook page 30, the last one. This is our discussion for today about matter, tentang materi, that divided into 3, yang dibagi menjadi 3, solid, benda padat, liquid, benda cair, and gas, benda gas. And we also discuss about, kita juga membahas tentang type of rocks and kind of that type of rocks. Kita juga belajar tentang jenis batuan, dan dari jenis batuan itu ada batuan-batuan lain, terbagi lagi menjadi batuan-batuan lain. Very good dear. This is very interesting. Yes, correct. This is very interesting. Ini sangat menarik sekali ya. But this is the end of our discussion. Tapi ini adalah akhir dari pembahasan kita hari ini. Let's end our discussion by saying hamdalah. Yuk kita akhiri pembahasan kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I will give you appreciation. Ibu kasih apresiasi ya, tanda cinta, my love sign for you. And please say goodbye to, dan ucapkan selamat tinggal to Najah. Bye. See you. Bye. See you next time and another discussion dan pembahasan lainnya. Thank you. Bye-bye.